Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 12010527401 dari kelas 2 C Pendidikan Matematika. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai konteks teks ulasan buku pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Baiklah, yang pertama yaitu materi yang akan dibahas. Pertama, membangun konteks teks ulasan buku. Yang kedua, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Yang ketiga, menelusuri model teks ulasan buku. Dan yang keempat, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, yakni membangun konteks teks ulasan buku. Teks ulasan buku adalah sebuah teks yang berisi ulasan, penilaian, maupun review terhadap sebuah buku. Teks ulasan dapat pula disebut dengan resensi. Teks ulasan biasanya disajikan dalam bentuk artikel, sehingga dapat pula disebut sebagai artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni. Pada saat mengulas suatu karya, maka pengulas haruslah bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan karya tersebut. Nah, yang kedua yaitu menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Kegiatan menelusuri dan menganalisis terdiri atas dua aspek, yakni menelusuri model teks ulasan dan menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, serta manfaat teks ulasan buku. Langsung saja yang pertama, yaitu menelusuri model teks ulasan buku. Pada yang pertama ini, menelusuri teks ulasan buku dengan memperhatikan struktur teksnya. Struktur teks ulasan biasanya terdiri atas identitas, orientasi, tafsiran atau isi, evaluasi, dan kesimpulan atau rangkuman. Langsung saja masuk ke struktur yang pertama, yaitu identitas. Identitas merupakan bagian yang berisi mengenai identitas buku, seperti judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, serta beberapa hal penting lainnya seperti ISBN dan ISSN. Contohnya kita ambil pada teks ulasan buku mengenai novel Hujan karya Terelie. Identitasnya, judulnya yaitu Hujan, penulis Terelie, tahun terbit Januari 2016, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, jumlah halaman 320, genre atau komedi yakni drama. Langsung saja masuk ke struktur kedua, yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Contohnya kita ambil pada teks ulasan mengenai novel Hujan karya Terelie. Bagian orientasinya yakni novel merupakan salah satu karya berbentuk sastra yang telah hadir dari masa ke masa dan belum tergantikan oleh media lain yang lebih canggih. Hal ini wajar karena media seperti film akan tetap bergantung pada teks dalam pembuatannya. Kemudian, teks yang baik masih ditulis dalam wujud prosa seperti novel terlebih dahulu sebelum dijadikan skenario film. Salah satu novel yang berhasil menyentuh hati masyarakat adalah novel Hujan karya Terelie. Struktur yang ketiga yakni tafsiran atau isi. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas.
Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Contohnya, tafsiran novel Hujan karya Terelie. Novel ini menceritakan kisah cinta, persahabatan, sekaligus dilema dalam perpisahan dan perpecahannya pula. Hujan adalah subtema yang menyelubungi keseluruhan isi dari novel, ungkapan yang disisipkan melalui majas alegori yang apik. Pembaca akan merasakan banyak keterkaitan dengan novel ini. Bagaimana masalah terus menerpa dan harus dilalui secara seksama dan bersama-sama. Cinta, marah, suka, dan duka terpancar dari kisah keseharian yang terjadi di dalamnya. Novel ini memiliki jumlah tokoh yang singset namun kuat. Tokoh utamanya merupakan seorang perempuan yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dalam bencana alam. Bahkan Lail yang merupakan tokoh utama tersebut menyaksikan sendiri bagaimana ibunya tidak selamat dari kejamnya bencana itu. Dari sinilah cerita ini dimulai. Lail kemudian memiliki motivasi lebih agar bisa membantu menyelamatkan orang lain. Profesi yang dipilihnya adalah menjadi perawat. Seperti novel Terelie yang lain, novel ini juga penuh kejutan dari pemutarbalikan alur plot twist yang khas. Selanjutnya, unsur evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari penulis mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan kekurangan maupun kelebihan dari buku yang diulas. Contohnya pada evaluasi novel Hujan karya Terelie. Kelebihannya yaitu pemutarbalikan alur khas ala Terelie masih menjadi aspek unggulannya dalam novel ini. Kebanyakan pembaca tidak akan menduga berbagai plot twist di dalamnya. Ceritanya sangat menarik dan cenderung mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang digunakan sederhana namun tetap indah. Kekurangannya, beberapa peristiwa selalu terkesan dipaksakan. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi bencana alam yang besar, ternyata masih ada bangunan yang tidak rusak dan utuh. Padahal, rasanya kejadian itu tidak mungkin terjadi karena skala bencana yang sangat besar tertentunya. Selanjutnya yaitu unsur rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis, apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Contohnya yakni rangkuman novel Hujan karya Terelie. Cerita dalam buku ini sangatlah menarik, ditambah dengan penokohan yang kuat dan terfokus akan membuat pembacanya semakin terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Belum lagi melalui plot twist khas Terelie, pembaca akan dibuat berdebar-debar dan penasaran untuk mengetahui akhir kisahnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa penulis tersebut memiliki pendapat bahwa novel ini disarankan untuk dibaca. Nah, yang kedua, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, aspek penilaian teks ulasan buku. Struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, maksudnya boleh ada atau boleh juga tidak ada. Apabila tahapan identitas dihilangkan, maka dapat digantikan dengan menyisipkan informasi yang ada di tahapan-tahapan lain. Yang tersisa adalah tulisan yang berbentuk artikel tentang buku yang diulas. Lalu yang kedua, aspek formulasi bahasa teks ulasan buku. Unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian juga dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali di tahapan identitas. Ada beberapa macam formulasi bahasa yang digunakan dalam penilaian, antara lain
bahasa yang menunjukkan baik dan buruk, bahasa yang menunjukkan objektif dan subjektif, bahasa yang menunjukkan setuju dan tidak setuju, bahasa yang menunjukkan memihak atau tidak memihak, serta bahasa yang menunjukkan kandungan emosi. Nah, selanjutnya yakni aspek manfaat teks ulasan buku. Teks ulasan buku memiliki dua manfaat, yakni terhadap penulis maupun terhadap pembaca teks ulasan. Yang pertama, yakni manfaat teks ulasan bagi penulis. Setelah terbiasa membuat artikel ulasan mengenai sebuah buku, maka penulis ulasan memiliki manfaat sebagai berikut. Yakni pertama, memudahkan penulis dalam memahami materi sebuah buku. Yang kedua, mengasah kemampuan kritisasi terhadap sebuah buku. Dan yang ketiga, memudahkan dalam membuat rangkuman atau ringkasan mengenai sebuah buku. Lalu, manfaat membaca teks ulasan bagi pembaca. Setelah membaca teks ulasan sebuah buku, maka pembaca mendapat berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memahami apakah ringkasan isi buku tersebut sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Misalnya, ini diperlukan sebelum kita membaca sebuah karya ilmiah. Karena sebelum kita membaca karya tersebut, maka kita harus tahu terlebih dahulu pandangan karya tersebut atau rangkuman dari karya tersebut, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita dengan membaca sebuah karya yang sebenarnya tidak terkait dengan yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya, mengetahui apakah buku tersebut layak untuk dipinjam, dibaca, atau dibeli. Melalui pandangan orang-orang, maka kita dapat mengetahui apakah buku ini bagus atau tidak bagus. Lalu, mengetahui bagaimana pandangan penulis ulasan mengenai buku yang akan pembaca gunakan. Baiklah, sekian dari saya mengenai konteks teks ulasan buku. Apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan, saya memohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.